Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintoro Wisnu Adi dari kelas 3A D3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal untuk soal materi distilasi mata kuliah OTK 3 pada buku Gen Koplis 1164 halaman 756. Di sini di soal dikatakan bahwa cairan benzen toluen diumpankan pada titik-titiknya dengan laju alir 100 kg mol per jam dengan kandungan 50 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen, didistilasi dengan tekanan 101,32 kPa untuk mendapatkan hasil destilat dengan fraksi destilat 0,98 dan bagian bawah atau XW-nya itu 0,04 menggunakan reflux rasio 1,3 kali RM atau reflux minimum dan menggunakan metode entalpi konsentrasi. Tentu yang pertama yang A adalah tentukan jumlah trace yang dibutuhkan secara teoritis. Yang B adalah hitunglah beban panas untuk kondensor dan reboiler. Yang C adalah tentukan jumlah trace minimum yang dibutuhkan secara teoritis. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini kita tuliskan untuk yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui tadi adalah laju alir F atau pada feed 100 kilogram mol per jam. Untuk kandungan feednya tadi kan, untuk kandungan feed itu tadi ada 55% benzen dan 45% toluen. Nah, di sini yang digunakan adalah XF-nya 0, ini yang benzen. XF-nya. Selanjutnya nilai untuk tekanannya yaitu 101,32 kPa. Untuk XD-nya 0,98, untuk XW-nya 0,04. Untuk R-nya tadi 1,3 kali RM. Untuk Q-nya, nah di sini Q-nya sudah diketahui karena boiling point titik-titiknya ini sama dengan 1. Sehingga slope-nya kan tak hingga. Selanjutnya kita menggambarkan diagram alirnya. Yang masuk tadi F. Diagram airnya adalah seperti ini. Nah, gambar ini tadi feednya, ini adalah destilat, ini adalah F-nya adalah laju alir F tadi 100 kg per jam. Untuk nilai untuk XF-nya tadi 0,55. Untuk D destilat XD-nya sama dengan 0,98. Untuk XW-nya bagian bottom ini adalah 0,04. Nah, ditanya tadi yang A adalah jumlah tray teoritis. Yang B beban panas di kondensor dan
reboiler. Yang C trace minimum. Trace minimum secara teoritis. Nah, langkah pertama adalah kita menggambarkan grafik kesetimbangan benzen dan toluen dapat dibuka ya. Nah, dapat dibuka di tabel 1111 halaman 698 buku Genkoplis. Nah, di sini saya sudah mengeplotkan datanya, yaitu XA dan YA, data kesetimbangan untuk benzen dan toluen. Nah, di sini dari 1, X-nya 1, Y-nya 1 sampai ke X-nya 0, Y-nya 0. Kita plotkan ke dalam grafik seperti ini. Nah, setelah itu kita tarik garis diagonalnya seperti biasa. Nah, garis diagonalnya seperti ini. Tadi yang diketahui adalah nilai XF. XF tadi berapa? XF nya tadi 0,55, berarti kan di tengah-tengah sini kita tarik 0,55 di tengah sini, kita tarik ke sini. Maaf, salah nih. Nah, pas. Untuk XW atau XW nya itu tadi 0,04. Nah, untuk nilai XD destilat 0,98. Nah, di sini adalah XF, di sini adalah XD, dan ini adalah XW. Nah, selanjutnya karena Q-nya sama dengan 1, berarti kita tarik lurus dari nilai XF tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai R. Nah, R-nya tadi kan 1,3 kali RM. Nah, kita tidak tahu RM-nya berapa. Jadi kita menggunakan rumus RM per RM plus 1. Kita menjadikan rumusnya itu RM per RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen dan per XD min X aksen. Nah, kita tidak tahu Y aksen sama X aksennya berapa. Jadi kita caranya kita tarik garis antara ini XD ke titik ujung pada Q-nya. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita tarik ke arah kiri. Inilah yang dinamakan Y aksen. Untuk X aksennya kita tarik ke bawah. Ternyata sama dengan XF, jadi X aksen. Jadi kita masukkan rumus. XD-nya tadi 0,98 dikurangi Y aksen 0,75 per 0,98 dikurangi X aksennya tadi 0,55 karena sama dengan XF. Ditemukan bahwa nantinya RM per RM plus 1 sama dengan 0,5349. Nah, jadi RM plus 1 sama dengan 0,5349. RM sama dengan 0,5349 RM ditambah 0,5349 RM dikurangi 0,5349 RM sama dengan 0,5349. Jadi kan ini 1 min 0,5349 RM sama dengan 0,5349. RM sama dengan 0,5349 dibagi 1 min 0,5349. Nah, ditemukan nanti RM-nya itu adalah 1,15.
Dari sini kita bisa mencari nilai R reflux sama dengan 1,3 kali Rm. Jadi 1,3 dikali 1,15 berarti hasilnya 1,496. Nah, dari nilai 1,496 ini kita gunakan untuk mencari nilai intercept. Interceptnya tadi menggunakan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan R per R plus 1 XN plus XD per R plus 1. Namun yang R per R plus 1 ini adalah untuk slope. Yang ini adalah intercept, jadi kita gunakan yang ini. XD nya tadi berapa? 0,98 per R nya 1,496 ditambah 1 sama dengan 0,3926. Kita kembali lagi ke grafik. 0,3926 berarti di sekitar sini ya, dekatnya 0,4. Nah, inilah kita tarik garis dari 0,3926 ke nilai XD. Ini adalah interceptnya, berarti XD per R plus 1. Nah, dari sini bisa kita lihat terdapat perpotongan di tengah sini kan, seperti pada latihan-latihan sebelumnya. Inilah yang dinamakan titik seksi enriching kaya benzen, dan ini nanti kita tarik dari titik perpotongan ini ke nilai XW maksud saya. Nah, inilah yang dinamakan stripping kaya toluen. Setelah itu kita buat tray-nya. Nah, inilah yang sangat ditunggu-tunggu untuk tray. Kita bisa tahu nanti jumlahnya berapa tray-nya kita dari XD kita tarik ke kiri ke garis kesetimbangannya benzen toluen, terus kita tarik ke bawah. Maaf ini ya. Gini. Kemudian kita tarik ke kiri lagi. Tarik ke kiri lagi. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke kiri lagi. Tarik ke bawah. Tarik ke kiri lagi. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke kiri lagi. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke kiri lagi. Maaf ini kurang rapi. Tarik ke kiri lagi. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke kiri lagi. Kita tarik ke bawah. Nah, ini kita mengikuti yang ke bawahnya itu kita harus sampai ke garisnya enriching sama stripping. Kalau ke kirinya kita notok ke garis kesetimbangannya benzen toluen. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya mendapatkan
17 tik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Di bawah ini 17. Nah, 17 tik ini artinya berarti jumlah ini bisa menjawab untuk soal yang A, yaitu jumlah tray secara teoritisnya adalah 17 tik. Tray maksud saya. Untuk tray minimum, untuk ini juga bisa menjawab langsung untuk soal yang C, yaitu jumlah tray minimum untuk kondensor karena kondensornya total 16 dan graphite-nya 1. Selanjutnya kita langsung menuju ke pertanyaan yang B. Kita cari beban panas kondensor dan reboiler. Yang pertama kita tentukan neraca massa totalnya dulu. F-nya tadi 100, kemudian D plus W. Berarti nanti bisa saja 100 min W sama dengan D. Inilah persamaan 1. Neraca massa F-nya tadi berapa? F-nya 100. XF-nya 0,55. DXD-nya itu tadi masukkan saja langsung dikali XD-nya 0,98. W-nya XW-nya 0,04. Kita langsung 55 sama dengan 98 dikurangi 0,98 W plus 0,04 W. Kemudian di sini bisa sama dengan, berarti ini 98 ya dikurangi 55. Kemudian ini dikurangi 0,94. W sama dengan 43. W-nya sama dengan 45,7447. Jangan lupa dengan satuan kilogram mol per jam. Di sini kan juga bisa langsung dicari ya nilai D-nya. D-nya tadi 100 min W. Berarti 100 min ini 45,7447 sama dengan 54,2553 kg mol per jam. Untuk mencari selanjutnya yaitu untuk mencari laju alir liquid pada bagian atas atau L, yaitu dengan rumus L per T sama dengan R. Berarti untuk mencari L sama dengan R kali D. R-nya tadi diketahui 1,4 berapa ya? 496 ya. Kali D 54,2553. Nah, inilah ketemu 81,16593 kg mol per jam. Untuk mencari laju alir vapor atau V1 sama dengan ini L-nya tadi diketahui 81,16593 ditambah D-nya 54,2553 kg mol per jam. Ditemukan nanti hasilnya 135,42123 kg mol per jam. Oke, bisa terima. Nah, selanjutnya kita mencari lambda B atau latent heat untuk mencari nilai beban panasnya. Lambda B ini kalian dapat teman-teman juga bisa membuka di tabel 1161 halaman 733. Di situ nanti Nah, di sini. Inilah tabelnya. Jadi bensinnya diumpamakan A, tolernya B. Di sini terdapat data boiling point, heat capacity dan latent heat. Nah, kita menggunakan rumus ini ya, teman-teman. Lambda B sama dengan CPB TBB min T0 plus lambda BB min CPYD TPBB min T0. Kita masukkan CPBB-nya tadi di dalam tabel itu 167,5. Untuk TBB-nya 110,6 80. Nah, selanjutnya XPBB-nya itu 3330. CPYB-nya 138,2.
dan TPB-nya 110,6 min 80,1. Kita hitung mendapatkan 34.224 kJ per kilogram mol. Nah, untuk mencari selanjutnya itu untuk mencari saturation temperatur untuk YA sama dengan XD sama dengan 0,98. Ini yang dikondensor dapat dibuka di figur 11.1 halaman 697. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat. Di sini ada grafik untuk boiling point benzene toluene. Nah, untuk pada tekanan 101,325 kilopascal. Nah, tadi XD-nya 0,98 atau YA-nya. Jadi kita ambil di titik ini 0,98, kita tarik ke atas. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, berarti di sini sekitar kurang lebih 80-an. Jadi saya mengambil data untuk temperaturnya kalau saya sendiri temperaturnya itu 81,1. Di 81,1. Suhunya 81,1 derajat Celcius. Lah, sekarang selanjutnya kita mencari nilai HD dengan persamaan 11,6 5 halaman 732 buku Genkoplis. Nilai HD-nya yaitu kita cari dengan XD kali CPA dikali T min 80,1 ditambah 1 min XD dikali CPB dikali T min 80,1 ditambah 0. Nah, ini kita masukkan nilainya XD-nya tadi 0,98 dikali CPA 132 138,2. Ini dilihat dari tabel tadi ya, tabel 1161 halaman 733 untuk mencari nilai ini semua. T-nya tadi berapa? Kalau saya tadi T-nya ketemu 81,1 dikurangi 80,1 ditambah 1 min 0,98. CPB-nya juga tadi dilihat di tabel 167,5 dikali T-nya 81,1 dikurangi 80,1 tambah 0. Ini setelah saya hitung dengan kalkulator ini nanti nah, setelah saya hitung dengan kalkulator itu hasilnya 30.985,218 kJ per kilogram mol. Selanjutnya mencari nilai H1 benar dengan persamaan 1162 halaman 732, yaitu H1 yang sama dengan YA dikali lambda A plus CPYA dikali T min T0 plus 1 min YA dikali lambda B plus CPYB T min T0. Ini tetap datanya itu mengambil dari tabel 1161 halaman 733. Untuk YA-nya tadi kan sama dengan XT, berarti 0,98. Lambda A-nya tadi, lambda A untuk benzen di tabel yaitu 3820. CPYA-nya itu 96,3. T-nya itu tadi 81,1 dilihat dari grafik itu, dikurangi 80,1 ditambah 1 min 0,98 dikali lambda B. Lambda B tadi dihitung itu 34.224 ditambah 138,2 dikali 81,1 min T0-nya 80,1. Nah, setelah kita hitung ini nanti 35,436 ditambah 3,35. Nah, ketemu nanti hasilnya, mohon maaf ini salah hitungan yang atas. Maaf. Yang ini untuk yang H1 ini sebenarnya kebalik. Jadi ini saya hitung tadi nanti ketemunya 3985,218 kJ per kilogram mol. Nah, untuk yang HD ini nanti ketemunya 138,786 kJ per kilogram mol. Balik.
Nah, untuk sekarang kita langsung mencari beban panas di kondensor, yaitu dengan persamaan 11, 6, 10. Langsung saja Qc kondensor yaitu rumusnya V1H1 min L kali HD kali DHD. V1 nya tadi ketemu berapa? 135 42123. H1 nya ketemu 30,985,218 dikurangi LHD nya. L nya tadi ketemu 81,16593 dikali HD nya 138,786 dikurangi lagi D nya tadi ketemu 54,2553 dikali HD nya tadi sama 138,786. Nah, setelah ini dihitung nanti ketemunya yaitu 4177261,762 kilojoule per jam. Nah, inilah nanti beban panasnya untuk di kondensor. Selanjutnya kita mencari suhu saturation untuk reboilernya, yaitu menggunakan XF 0,55. Kita bisa buka tadi juga di buku Genkoplis figur 1111 halaman 697 sama. XF-nya tadi yang dipakai yaitu 0,55. Jadi kan di sekitar sini ya, teman-teman. Di sini ya. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke samping. Maaf, salah. Kita tarik ke atas ini ke garis saturation liquid line. Kita tarik ke kiri. Kebanyakan coretan sehingga. Nah, sekitar 90-an. Kalau saya mengambil data itu 91,1. Suhunya 91,1 untuk XF 0,55. Mencari HW. Nah, mencari HW ini menggunakan grafik, tidak hitungan. Jadi kita buka buku Genkoplis halaman 734 figur 1161. Tadi HW-nya itu kita menggunakan XW-nya 0,04. 0,41. Ini kan 0,3 di sini. Kita tarik ke kiri. Nah, ini kan hampir tengah-tengah ya. Tengah-tengah antara 10.000 dan 0, berarti kan 5.000, tapi tidak lebih dari 5.000, tidak pas pada 5.000. Jadi saya mengambil sekitar 4.500. Untuk nilai HW-nya sama dengan 4.500 kJ per kilogram. 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, sekarang kita mencari nilai HF. Mencari nilai HF yaitu pada persamaan 1165 halaman 732. Nah, di sini HF bisa dicari dengan rumus QF kali CPA kali T min 80,1 tambah 1 min XF CPB kali T min 80,1. Kita masukkan XF-nya 0,55. CPA-nya tadi 138,2. T-nya 91,1 kok saya temukan tadi, kurangi 80. 1 kurangi 0,55, CPB-nya 167,5. Dilihat dari tabel tadi, tabel latent heat, kemudian T-nya 91,1. Nah, dari sini saya menemukan hasilnya 166,5,235. 1665,235 kilojoule per kilogram mol. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nih untuk beban panas di reboilernya, yaitu QR sama dengan DHD plus WHW tambah QC min FHF. DHD-nya tadi 54,253 dikali 138,786. WHW-nya 45,7447 dikali 4.500. QC-nya tadi yang kita hitung ketemu 41,77261,762. Untuk F-nya tadi
100 kan laju alirnya. Kemudian untuk HF-nya itu 1665,235. Sehingga nanti kita hitung dengan kalkulator menghasilkan 424.119,138 kilojoule per jam. Nah, ini kilojoule per jam ini seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk beban panas di kondensor adalah sebesar 4177261,762 kilojoule per jam. Berarti ini adalah 4.177.261,762 kilojoule per jam. Untuk di area boilernya yaitu 4.224.119,138 kilojoule per jam. Nah, terima kasih.